Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag diangkat menjadi manajer Manchester United pada musim ini, menggantikan posisi Ralf Rangnick. Kehadirannya sudah memberikan dampak positif untuk klub. Berikut ini sejumlah kebijakan kejam yang dilakukan Erik ten Hag bersama MU saat ini. Yang pertama, kasus Rashford yang ketiduran. Yang kedua, Erik ten Hag ikut urusi MU U23. Yang ketiga, hukuman untuk Cristiano Ronaldo. Yang keempat, larangan keras untuk koki pribadi. Dan yang terakhir, wajib untuk terus terang kepadanya. Ditinggal Cristiano Ronaldo di paruh kedua musim 2022-2023, ternyata tidak membuat Erik ten Hag selaku pelatih Manchester United untuk mau bergegas untuk mendatangkan penyerang anyar ke skuadnya. Menurut Erik ten Hag, The Red Devils tidak terlalu membutuhkan tambahan kekuatan di sektor penyerangan, andai tidak menemukan sosok yang tepat, karena dirinya merasa pihak klub sudah akan membuang-buang dana transfer dengan mendatangkan pemain baru. Setan merah yang memiliki Anthony Martial nampaknya bisa menjadi alasan menolak untuk mencoba mendatangkan penyerang baru, mengingat pemain berpaspor Prancis itu mulai kembali menunjukkan sinarnya lagi saat dalam kondisi fit. Catatan menarik berhasil diciptakan di Liga Inggris 2022-2023. Setan Merah tepatnya sukses membukukan 7 kemenangan beruntun di Stadion Old Trafford, sebuah pencapaian yang terakhir kali tercipta pada tahun 2018 silam. Tentu keberhasilan MU selalu menang akhir-akhir ini, terutama ketika bermain di kandang, membuat fans The Red Devils merasa senang. Banyak pihak yang menilai Manchester United perlahan mulai bangkit. Melansir dari ESPN pada Rabu 4 Januari 2023, Manchester United berhasil meraih 7 kemenangan secara beruntun tampil di Old Trafford. Sebelum keberhasilan memenangkan 7 kemenangan secara beruntun di kandang sendiri pernah terjadi pada 5 tahun yang lalu. Kala itu Jose Mourinho membawa MU tidak terkalahkan di Old Trafford. Erik ten Hag pun berpeluang memenangkan 10 pertandingan secara beruntun di Old Trafford. Pasalnya 3 pertandingan berikutnya akan berlangsung di kandang sendiri, sehingga kemenangan menjadi target utama. Meski mendapatkan kemenangan, MU tidak beranjak dari posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris musim ini, memiliki 35 poin yang sama dengan Newcastle United di peringkat ketiga. Tetapi Setan Merah kalah selisih gol. MU pun hanya tertinggal 1 poin dari Man City di posisi runner-up. Namun The Citizen berpeluang menjauh kejaran dari rival sekotanya karena masih memiliki 1 pertandingan yang belum dimainkan. Donny van de Beek yang mengalami tackle keras hingga cedera saat Setan Merah menang 3-0 atas Bournemouth. Erik ten Hag sejatinya mengatakan kondisi Donny van de Beek masih diperiksa, namun ia melihat cedera tersebut cukup parah. Kemenangan Manchester United atas Bournemouth harus memakan korban. Manchester United harus kehilangan Donny van de Beek, sebab pemain asal Belanda itu mendapatkan tackle keras dari Marco Senesi pada penghujung babak pertama. Gelandang berusia 25 tahun itu terlihat amat kesakitan dan memegangi kaki kanannya. Meski masih bisa berdiri, Donny van de Beek tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus ditarik keluar dan digantikan oleh Alejandro Garnacho. Usai laga, Erik ten Hag mengatakan Manchester United harus menunggu 1 hari untuk memastikan kondisi Donny van de Beek. Namun ia melihat kondisi pemainnya tidak terlalu bagus usai mendapatkan tackle dari pemain lawan. Pelatih Manchester United Erik ten Hag tetap mengkritik para pemainnya meskipun mengamankan poin penuh dengan kemenangan 3-0 atas Bournemouth pada lanjutan Liga Inggris 2022-2023.
Erik ten Hag mengatakan bahwa terlepas dari kepuasannya dengan kemenangan 3-0 MU atas Bournemouth, Setan Merah harus lebih cerdas di pertandingan mendatang. Itu benar, itu 3-0 dan saya senang dengan itu. Ini cukup jelas, tapi hari ini bukan permainan terbaik kami, kata Erik ten Hag. Kami harus cerdas sebagai sebuah tim dan membuat gol-gol hebat. Tetapi terkadang kami beruntung. Penyelamatan hebat dari David De Gea tetapi bermain sedikit lebih pintar. Dan sebagai tim dan akhirnya kami berakhir dengan 2 departemen. 1 menyerang dan 1 mempertahankan 1. Skuad Manchester United racikan Erik ten Hag mulai terbentuk sesuai harapan. Pos-pos penting di lapangan sudah diisi oleh pemain yang berkualitas. Permainan tim pun tampak semakin matang. Laga melawan Bournemouth juga menjadi bukti bahwa skuad MU yang sekarang telah menunjukkan semangat juang untuk meraih kemenangan. Disinilah ada peran penerus Roy Keane di lini tengah. Penerus Roy Keane yang dimaksud adalah Casemiro, gelandang Brazil yang berperan sebagai petarung untuk ten Hag. Keberadaan Casemiro di lapangan sangat penting bagi permainan MU. Casemiro punya mentalitas juara yang kental. Dia adalah seorang gelandang bertahan dengan karakter kuat, seorang petarung yang sudah lama tidak ada dalam skuad MU dalam beberapa tahun terakhir. Permainan Casemiro sepertinya berperan penting untuk mendongkrak performa rekan-rekannya secara menyeluruh. Dia juga punya pengalaman juara yang luar biasa selama membela Real Madrid. Artinya Casemiro bukan hanya sosok gelandang bertahan yang penting dalam strategi Erik ten Hag. Dia juga berperan krusial dalam mendongkrak mentalitas tim di lapangan. Penjaga gawang Manchester United David De Gea memuji kekuatan skuad yang berhasil menjaga konsistensi sejak musim yang dilanjutkan setelah Piala Dunia 2022 dan optimis menatap jadwal sibuk di bulan Januari 2023. MU telah mencatatkan 4 kemenangan beruntun di semua ajang dan yang terbaru adalah meraih kemenangan 3-0 melawan Bournemouth pada laga Liga Inggris 2022-2023. Pemain Spanyol itu juga tampil impresif dalam kemenangan tersebut dengan melakukan beberapa penyelamatan fantastis untuk menggagalkan penyerang Karius Philip Billing dan Jadon Anthony dari membawa tim mereka kembali ke permainan. Bermain di belakang Harry Maguire dan Lindelof, De Gea kembali mencatatkan clean sheet. Bagi saya itu bagus, kata De Gea tentang jadwalnya. Bagi saya senang pergi ke pertandingan, memulihkan diri, kemudian pergi ke pertandingan lagi. Bagi saya itu baik-baik saja. Tapi pada akhirnya Anda melihat beberapa pemain kelelahan, jadi tidak mudah bagi tim. Jadi Anda harus berusaha pulih secepat mungkin dan mempersiapkan permainan dengan cepat karena ada 3 pertandingan berturut-turut. Itu sulit, tapi itulah Premier League dan FA Cup. Semuanya seperti sekarang. Jadi kami harus benar-benar fokus dan kami memiliki skuad yang lebih besar sehingga semua orang harus siap untuk bermain, kata De Gea. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan berniat mendatangkan Olivier Giroud dari AC Milan. Erik ten Hag, manajer baru Manchester United, sudah menegaskan ia ingin klub mencari striker baru pada Januari 2023 ini. Perekrutan penyerang ini pun tampaknya dari prioritas Manchester United. Erik ten Hag sebelumnya sudah mengatakan ia ingin MU mencari striker baru pada Januari 2023 ini. Namun meski hal itu sulit dilakukan, ia akan tetap mencobanya. Tidak mudah mencari klub yang mau melepas penyerangnya pada tengah musim. Usaha MU pun disebut semakin sulit karena kondisi keuangan mereka disebut kurang bagus. MU diklaim tidak punya banyak dana melimpah. Pasalnya mereka sudah menghabiskan banyak duit untuk membeli pemain pada awal musim 2022-2023 kemarin. Oleh karena itulah MU kini mencari striker yang berkualitas tapi dengan harga miring. Pilihan pun jatuh pada penyerang gaek AC Milan Olivier Giroud. Kabar ini dilansir oleh Foot Mercato. Laporan itu mengklaim bahwa MU sudah mengontak pihak AC Milan untuk menanyakan status Olivier Giroud. Laporan itu juga menyebut MU hanya berniat mendatangkan Giroud dengan status pemain pinjaman saja.
Sementara itu laporan The Times menyebut bahwa kans MU memulangkan Olivier Giroud ke Premier League terbuka lebar ada dua alasannya. Yang pertama, AC Milan disebut tidak berniat memperpanjang masa kerja Giroud di San Siro. Yang kedua, Giroud juga siap saja balik ke Inggris. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi MU. Giroud akan pindah ke Old Trafford apabila MU menawarinya kontrak berdurasi lebih dari 12 bulan. Giroud sendiri sekarang sudah berusia 36 tahun. Namun ia masih tampil tajam bersama AC Milan dan timnas Prancis. Erik ten Hag mengatakan dua pilar Manchester United yang biasanya menjadi starter tidak dalam kondisi terbaiknya, sehingga mereka absen saat melawan Bournemouth. Anthony dan Rafael Varane memiliki alasan masing-masing mengapa mereka tidak bermain. Seusai laga, pelatih asal Belanda itu mencoba menjelaskan situasi dua pemain pentingnya tidak tampil di laga tersebut. Menurutnya, Anthony sedang mengalami cedera, sedangkan Rafael Varane mengaku tengah sakit. Manchester United berharap cedera Anthony tidak terlalu serius dengan pertandingan yang padat dan cepat di tahun baru. Mengingat dalam waktu dekat Setan Merah kembali beraksi pada Sabtu 7 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ia juga berharap Rafael Varane bisa langsung lekas pulih. Manchester United mendapatkan kemenangan penting saat menjamu Bournemouth di Old Trafford pada Rabu 4 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Salah satu pencetak gol Luke Shaw merasa kepercayaan diri timnya kembali dengan hasil tersebut. Meskipun menang besar, Luke Shaw tidak ingin terbuai dengan perayaan meriah. Terlebih, Luke Shaw merasa timnya masih banyak kekurangan menghadapi Bournemouth yang levelnya cukup jauh dari MU. Luke Shaw menilai permainan timnya masih ada sedikit celah dengan beberapa pemain yang bertindak ceroboh. Meskipun begitu, Luke Shaw bersyukur memiliki kiper tangguh sekelas David De Gea yang tampil gemilang semalam. Luke Shaw menilai kemenangan melawan Bournemouth bisa membalikan kepercayaan diri timnya setelah pada awal November lalu kalah dari Aston Villa.